Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Desain Basis Data, akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami yang bertemakan Manajemen Karyawan Perusahaan Kecantikan Movista Glow Company. Kelompok ini beranggotakan dengan dua orang. Yang pertama adalah dengan saya sendiri, yaitu Vera Santi Wijaya dengan NIM 2209116007, dan dengan rekan saya, Mutmainah Aisyah dengan NIM 2209116001. Sebelum itu, pada presentasi kali ini, materi-materi yang akan kami bawakan diantaranya adalah mengenai latar belakang, skenario bisnis, entitas, relasi, kardinalitas, logikal dan relasional IRD, mapping, dan yang terakhir adalah implementasi tabel. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tema yang kami angkat. Movista Glow Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Pada Movista Glow Company terdiri dari beberapa departemen yang kemudian setiap departemen tersebut dibagi menjadi beberapa divisi. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang menyebabkan jumlah karyawan bertambah. Dengan bertambahnya jumlah karyawan menjadi tantangan bagi perusahaan dalam manajemen data para karyawan perusahaan. Movista Glow Company menyadari bahwa pengelolaan data karyawan tidak lagi dapat dilakukan secara manual. Sebagai langkah proaktif, perusahaan berupaya membuat sistem manajemen data karyawan yang efektif. Langkah awalnya yang dilakukan perusahaan adalah merancang database untuk memudahkan pengembangan sistem tersebut. Dari latar belakang yang ada, tercetuslah skenario bisnis sebagai berikut. Yang pertama adalah deskripsi bisnisnya. Dari kondisi lonjakan jumlah karyawan yang telah disebutkan tadi, mendorong mereka untuk mencari solusi dalam bentuk sistem manajemen karyawan yang efisien. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan dengan baik informasi pribadi karyawan serta menyederhanakan proses administrasi sumber daya manusia. Dengan memastikan bahwa manajemen karyawan terorganisir dan terstruktur, perusahaan dapat menghindari resiko data yang tidak konsisten. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap keamanan informasi karyawan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan bisnis dan operasional yang baik di dalam perusahaan ini. Di dalam skenario bisnis ini, terdapat teknologi yang dapat digunakan, di antaranya adalah MySQL sebagai database-nya, kemudian adalah data modeler sebagai perancang model database-nya, dan terakhir adalah antarmuka pengguna yang ramah pengguna. Dari skenario bisnis ini tercetuslah tujuan yang ingin didapatkan oleh perusahaan ini. Di antaranya adalah pengorganisasian data karyawan, keamanan informasi karyawan, pendukung pengambilan keputusan perusahaan, menghindari resiko data yang tidak konsisten. Di dalam skenario ini juga terdapat alur proses atau prosedural dalam memanajemenkan data karyawan, di antaranya adalah yang pertama, pembuatan klasifikasi karyawan oleh admin. Admin melakukan penginputan informasi departemen, divisi, dan manajer yang mengepalai karyawan itu sendiri secara berurutan. Admin memiliki akses penuh untuk menambah, menghapus, memperbarui, atau mengedit informasi departemen dan divisi yang kemudian diverifikasi secara otomatis oleh sistem sebelum diterapkan dalam sistem database. Semua susunan data yang dimasukkan harus sesuai dengan hierarkinya agar data dapat berkesinambungan. Selanjutnya adalah pembuatan profil karyawan oleh admin. Admin membuat profil karyawan baru untuk kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi karyawan yang baru. Admin memiliki akses penuh untuk menambah, menghapus, memperbarui, atau mengedit informasi karyawan. Yang diantaranya informasi tersebut adalah nama, email, nomor telepon, gaji, jam kerja, status, dan informasi lainnya terkait manajer, divisi, dan departemen.
yang dimiliki karyawan yang kemudian diverifikasi secara otomatis sebelum diterapkan dalam sistem database. Dalam menambahkan ataupun memperbarui database, gaji dan jam kerja karyawan sangat bergantung dengan jabatan yang dimilikinya. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi pula gaji dan jam kerjanya. Jabatan karyawan terbagi antara manajer, staf, dan staf magang. Mengenai alur proses dan prosedural ini dapat disederhanakan sebagai berikut. Admin melakukan pengisian informasi data di dalam tabel departemen, kemudian melakukan pengisian informasi data di dalam tabel divisi, kemudian melakukan pengisian data karyawan yang menjabat sebagai manajer, kemudian pengisian data karyawan yang berjabat sebagai staf biasa, dan yang terakhir adalah pengisian data karyawan yang berjabat sebagai staf magang. Di dalam skenario bisnis ini terdapat juga struktur yang dimana di dalam mendata sebuah data karyawan diperlukan sebuah sistem. Sistem tersebutlah yang dikelola oleh admin sebagai pengelola khususnya. Pada perusahaan Movista Glow Company memiliki beberapa departemen yang kemudian setiap departemen tersebut terbagi menjadi beberapa divisi. Dari departemen dan divisi tersebut, karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan menempatinya. Tentunya, karyawan yang bekerja tiap divisi dikepalai oleh seorang manajer. Pada informasi data karyawan tentunya memiliki beberapa data pribadi di antara adalah nama, email, nomor telepon, dan lain-lain. Setiap karyawan dalam perusahaan yang terbagi ke dalam beberapa jabatan seperti staf, manajer, dan staf magang. Setiap staf pada perusahaan perlu memiliki sebuah keahlian agar dapat ditempatkan pada divisi sesuai keahlian masing-masing. Dan setiap jabatan staf magang memiliki periode magang, di mana periode tersebut dihitung jumlah bulan ia akan bekerja pada Movista Glow Company. Dan yang terakhir adalah setiap jabatan manajer tentunya mengepalai karyawan yang ada pada perusahaan, sehingga manajer perlu memiliki data jumlah karyawan yang ia kepalai agar dapat memudahkan dalam mendata di dalam database. Selanjutnya adalah resiko ancaman dan pengembangannya di masa yang akan datang. Yang pertama adalah mengenai masalah kesalahan manusia. Ancaman yang dapat terjadi di antaranya adalah kesalahan dalam pengelolaan data, penginputan yang tidak akurat, atau akses yang tidak sah. Pengembangan yang direncanakan adalah memberikan pelatihan yang memadai kepada admin, mengimplementasikan kontrol akses yang ketat, dan memiliki prosedur pemulihan data. Selanjutnya adalah mengenai masalah tantangan skalabilitas. Ancaman yang dapat ditimbulkan diantaranya adalah kesulitan mengelola pertumbuhan data dan jumlah karyawan. Pengembangan yang dicetuskan antara lain adalah menggunakan sistem yang dapat diskalakan, merencanakan kapasitas dengan baik, dan mempertimbangkan solusi cold atau tempat penyimpanan yang memadai untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas manajemen karyawan. Selanjutnya adalah mengenai masalah penggunaan teknologi terbaru. Ancaman yang dapat ditimbulkan yaitu kesulitan mengadopsi teknologi terbaru atau perubahan cepat dalam kebutuhan teknologi di masa mendatang. Pengembangan yang terjadi adalah mengikuti perkembangan teknologi, merencanakan upgrade secara berkala, dan memiliki tim IT yang terampil dalam mengelola teknologi baru. Kemudian adalah masalah integrasi sistem. Ancaman yang dapat timbul yaitu kesulitan dalam mengintegrasikan database manajemen karyawan dengan sistem lain seperti program aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Pengembangan yang dapat dilakukan adalah merencanakan integrasi yang menyeluruh, memastikan kompatibilitas dengan aplikasi atau sistem lain yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir adalah masalah keamanan data. Ancaman yang dapat
Yang dapat terjadi adalah potensi kebocoran data karyawan, pencurian identitas, atau serangan cyber. Pengembangan yang dapat dilakukan adalah mengadopsi kebijakan keamanan yang ketat, enkripsi data, dan penggunaan teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data pribadi karyawan. Maju kepada materi selanjutnya yang mengenai entitas. Di dalam database ini terdapat beberapa entitas, di antaranya yang pertama adalah entitas admin. Pada entitas admin terdiri dari 3 atribut, yaitu ID admin sebagai unique ID-nya, kemudian username dan password. Yang semua atribut ini bersifat mandatori. Yang kedua adalah entitas departemen. Pada entitas departemen terbagi menjadi 2 atribut, yaitu yang pertama adalah ID departemen sebagai unique ID-nya dan nama departemen. Semua atribut bersifat mandatori. Selanjutnya adalah entitas divisi. Pada entitas divisi terbagi menjadi 2 atribut, yaitu ID divisi sebagai unique ID-nya dan nama divisi. Semua atribut bersifat mandatori. Selanjutnya kepada entitas karyawan. Entitas ini merupakan entitas yang bersifat supertype dan subtype. Pada entitas karyawan merupakan sebuah supertype-nya. Entitas karyawan memiliki atribut sebagai NIP karyawan, sebagai unique ID-nya, nama karyawan, email karyawan, nomor telepon, gaji, durasi kerja, dan status. Semua atribut ini merupakan bersifat mandatori. Kemudian, pada entitas supertype ini memiliki entitas subtype di dalamnya, yaitu staff, staf magang, dan manajer. Masuk kepada entitas subtype-nya, yang pertama adalah entitas staff. Pada entitas staff merupakan entitas subtype dari entitas karyawan. Entitas ini memiliki atribut keahlian yang bersifat mandatori. Selanjutnya adalah entitas staf magang. Pada entitas staf magang merupakan entitas subtype dari entitas karyawan. Entitas ini memiliki atribut periode magang yang bersifat mandatori. Selanjutnya, entitas yang terakhir yaitu entitas manajer. Pada entitas manajer merupakan entitas subtype dari entitas karyawan. Entitas ini memiliki atribut jumlah bawahan yang bersifat mandatori. Masuk kepada materi selanjutnya yaitu mengenai relasi. Relasi adalah hubungan di mana setiap entitas terhubung. Yang pertama adalah relasi di antara entitas departemen dengan entitas divisi, yaitu setiap departemen pasti memiliki satu atau banyak divisi, dan setiap divisi pasti dimiliki satu dan hanya satu departemen. Selanjutnya adalah divisi dengan karyawan. Setiap divisi pasti memiliki satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan pasti dimiliki satu dan hanya satu divisi. Selanjutnya, antara admin dengan karyawan. Setiap admin pasti mendata satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan pasti didata satu dan hanya satu admin. Selanjutnya adalah relasi karyawan dengan karyawan yang dimana manajer sebagai subtype-nya. Di sini setiap manajer dapat mengepalai satu atau banyak karyawan dan setiap karyawan pasti dikepalai oleh satu dan hanya satu manajer. Mengenai materi selanjutnya akan dibawakan oleh partner saya, Mutmainah Aisyah. Saya Mutmainah Aisyah, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Vena Santiwijaya. Nah, materi yang akan saya bahas yang pertama adalah kardinalitas.
Kardinalitas ini adalah sebuah tanda yang merujuk pada sejauh mana satu entitas terhubung dengan entitas lain dalam sebuah hubungan atau relasi. Nah, kardinalitas ini menggambarkan berapa banyak entitas yang dapat terkait dengan entitas lainnya dalam suatu hubungan. Di sini yang pertama departemen dengan divisi. Kardinalitas antara entitas departemen dengan entitas divisi adalah one to many, sehingga setiap departemen harus memiliki satu atau banyak divisi dan setiap divisi harus dimiliki satu dan hanya satu departemen. Yang kedua adalah divisi dengan karyawan. Di sini pada entitas divisi dengan entitas karyawan memiliki hubungan kardinalitas one to many, sehingga setiap divisi harus memiliki satu atau banyak karyawan dan setiap karyawan harus dimiliki satu dan hanya satu divisi. Yang ketiga ada admin dengan karyawan. Pada entitas admin dengan entitas karyawan memiliki hubungan kardinalitas one to many, sehingga setiap admin harus mendata satu atau banyak karyawan dan setiap karyawan harus didata satu dan hanya satu admin. Dan yang terakhir, karyawan dengan manajer. Pada entitas karyawan dengan entitas manajer memiliki hubungan kardinalitas one to many, sehingga setiap karyawan harus dikepalai satu dan hanya satu manajer, dan setiap manajer mungkin mengepalai satu atau banyak karyawan. Materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai logical EM. Jadi, logical EMB adalah rancangan database yang menggambarkan hubungan antara entitas tanpa mempertimbangkan implementasi fisiknya. Logical EMB fokus pada detail teknis seperti nama tabel, nama kolom, dan tipe data. Dapat dilihat dari IRD berikut, terdapat sejumlah 4 entitas, yaitu entitas departemen, entitas divisi, entitas karyawan, dan entitas admin. Pada entitas karyawan memiliki subentitas, yaitu entitas staf magang, dan entitas manajer. Tiap entitas memiliki atribut yang melekat di dalamnya. Dari seluruh entitas-entitas tersebut saling berhubungan dan berelasi satu sama lain. Dalam IMD tersebut memiliki entitas, supertype, dan subtype, yaitu pada entitas karyawan sebagai supertype-nya dan entitas staf magang, dan manajer sebagai subtype. Supertype dan subtype ini digunakan untuk menggambarkan bahwa ada beberapa jabatan karyawan yang berbeda di dalam perusahaan dan setiap jabatan memiliki atribut khusus di dalamnya. Dapat dilihat juga pada entitas supertype dan subtype ini terdapat sebuah relasi rekursif dari entitas manajer ke entitas karyawan. Entitas tersebut menjadi sebuah entitas rekursif karena seorang karyawan, yaitu manajer, akan mengepalai karyawan lainnya yang jabatannya berada di bawahnya. Rekursif ini menandakan sebuah kondisi, suatu hierarki dalam bentuk yang ringkas. Terdapat juga sebuah relasi pada entitas manajer dan entitas karyawan, yang dimana relasi tersebut bersifat optionality, karena setiap karyawan pasti dikepalai seorang manajer, dan sedangkan setiap manajer tidak harus mengepalai satu atau banyak karyawan. Selanjutnya, setiap entitas berrelasi dan membentuk sebuah hierarki yang merujuk pada struktur tata hubungan data yang diorganisir secara dekat. Dapat sebuah entitas departemen, entitas divisi, dan entitas karyawan yang mencerminkan konsep hierarki. Ketiga entitas tersebut memiliki atribut dan relasinya sendiri. Materi selanjutnya adalah mengenai relational IND. Jadi, relational IND adalah rancangan database yang menggambarkan hubungan antara entitas secara fisik.
Relational IRD ini berfokus pada tabel, nama kolom, tipe data, dan hubungannya seperti primary key dan foreign key. Nah, di sini terdapat tabel admin yang berisi ID admin sebagai primary key, username, dan password. Lalu ada tabel departemen yang dimana tabel tersebut berisi ID departemen sebagai primary key dan nama departemen. Kemudian terdapat tabel divisi yang berisi ID divisi sebagai key, nama divisi, dan departemen ID departemen sebagai foreign key. Foreign key tersebut diambil dari primary key departemen. Jadi ini menandakan bahwa tabel departemen dan tabel divisi saling berbeda. Kemudian terdapat juga tabel karyawan yang berisi NIP karyawan sebagai primary key, nama karyawan, email karyawan, nomor telepon, gaji, durasi kerja, status, divisi ID divisi sebagai foreign key, admin ID admin sebagai foreign key, dan manajer NIP karyawan sebagai foreign key. Nah, foreign key tersebut didapatkan dari tabel-tabel yang saling berrelasi terhadap tabel karyawan. Kemudian karena karyawan sebagai supertype dan subtype pada logical IND sebelumnya, maka terdapat sebuah tabel-tabel subtabel yang dimana tabel tersebut terdapat tiga, yaitu tabel staff magang, dan tabel manajer. Dalam tabel staff itu terdapat NIP karyawan dan keahlian. Pada tabel staf magang terdapat NIP karyawan dan periode magang. Dan pada tabel manajer terdapat NIP karyawan dan jumlah bawahan. Nah, selanjutnya dapat sebuah mapping dari keseluruhan IND yang sebelumnya telah di mapping merupakan proses menghubungkan struktur dan elemen dalam ide logikal ke struktur fisik yang dapat diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data. Mapping ini bertujuan untuk mentransformasi model konseptual ke struktur fisik yang nantinya. Nah, jika dijabarkan, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mapping supertype, subtype, dan one-to-many. Entitas karyawan adalah sebuah supertype yang di mana di dalamnya terdapat sebuah subtype. Subtype dari entitas karyawan adalah entitas staf magang, dan entitas manajer. Sehingga jika dipetakan akan menjadi tabel staf magang, dan tabel manajer. Nah, kemudian terdapat juga tabel admin yang berrelasi one-to-many dengan tabel staf magang, dan tabel manager, sehingga primary key pada tabel admin jadi key pada tabel staf magang, dan tabel manager. Nah, yang kedua ada mapping hierarchy relationship. Nah, jadi entitas departemen, entitas divisi, dan entitas karyawan itu dipetakan menjadi tabel departemen, tabel divisi, dan tabel karyawan. Tabel karyawan ini terdiri dari tabel staf magang, dan tabel manajer. Pada tabel divisi berrelasi hierarki dengan tabel departemen. Maka, primary key dari tabel departemen jadi orange key untuk tabel divisi. Begitu juga dengan tabel staf magang, dan tabel manajer yang berrelasi hierarki dengan tabel divisi. Sehingga primary key dari tabel divisi menjadi orange key untuk tabel staf magang, dan tabel manajer. Dan yang terakhir adalah mapping rekursif. Terdapat sebuah entitas supertype dan subtype yang dimana saling berrelasi membentuk sebuah rekursif. Subtype dari entitas karyawan adalah entitas staf magang, dan entitas manajer.
sehingga jika dipetakan akan menjadi tabel staf magang, dan tabel manajer. Karena manajer bereksklusif dengan karyawan, maka memiliki pada tabel manajer menjadi foreign key pada tabel staf dan pada staf magang. Nah, selanjutnya yaitu adalah implementasi tabel dengan menambahkan report data. Nah, di sini pada tabel admin terdapat 3 kolom, yaitu kolom ID admin, kolom username, dan kolom password. Di sini terdapat 5 record data yang dapat dilihat pada tampilan berikut. Yang kedua, ada tabel pada tabel departemen, yaitu kolom ID departemen dan kolom nama departemen. Di sini terdapat 5 record data juga. Dan yang ketiga, tabel divisi. Pada tabel divisi terdapat 3 kolom, yaitu kolom ID divisi, kolom nama divisi, dan kolom ID depan. Kolom ID depan berasal dari tabel departemen. Kolom tersebut menunjukkan bahwa tabel departemen dan tabel divisi saling relasi. Yang keempat, tabel manajer. Pada tabel manajer terdapat 10 kolom, yaitu kolom NIP karyawan, kolom nama karyawan, kolom email karyawan, kolom gaji, kolom durasi kerja, kolom status, kolom jumlah bawahan, kolom ID divisi, dan kolom ID admin. Kolom ID divisi berasal dari tabel divisi, dan kolom ID admin berasal dari tabel admin. Kolom tersebut menunjukkan bahwa tabel divisi dan tabel manajer saling berrelasi, serta tabel admin dan tabel manajer saling berrelasi satu sama lain. Yang kelima, ada tabel staff. Pada tabel staff ini terdapat 11 kolom, yaitu kolom NIP karyawan, kolom nama karyawan, kolom email karyawan, kolom nomor telepon, kolom gaji, kolom durasi kerja, kolom status, kolom keahlian, kolom ID divisi, kolom ID admin, dan kolom NIP karyawan manajer. Kolom ID divisi berasal dari tabel divisi, kolom ID admin berasal dari tabel admin, dan kolom NIP karyawan manajer berasal dari tabel manajer. Kolom tersebut juga menunjukkan bahwa tabel divisi, tabel staf saling berrelasi, tabel admin dan tabel staf saling berrelasi, serta tabel NIP karyawan manajer dan tabel staf saling berrelasi. Yang keenam adalah tabel staf magang. Pada tabel staf magang terdapat 11 kolom juga seperti pada tabel staf. Cuman yang membedakan adalah pada tabel staf yaitu terdapat kolom keahlian. Sedangkan pada kolom staf magang yaitu terdapat kolom periode magang. Nah, di sini juga terdapat kolom ID divisi, kolom ID admin, dan kolom NIP karyawan manajer, di mana kolom ID divisi berasal dari tabel divisi, kolom ID admin berasal dari tabel admin, dan kolom NIP karyawan manajer berasal dari tabel manajer. Kolom tersebut menunjukkan bahwa tabel divisi dan tabel staf magang saling relasi. Tabel admin dan tabel staf magang saling relasi, serta tabel NIP karyawan manajer dan tabel staf magang saling berrelasi. Nah, dari tabel-tabel yang telah diberikan record data, dengan demikian dibuatkan mapping untuk menggambarkan relasi-relasi dari tabelnya. Berikut adalah hasil mapping dari implementasi tabel yang telah ditambahkan record data. Dapat dilihat bahwa tabel-tabel yang ada saling berrelasi satu sama lain. Relasi antar tabel membentuk sebuah foreign key dalam tabel, jadi penambah dari tabel menjadi foreign key untuk tabel lainnya. Berdasarkan hasil mapping tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi Supertab Survive dan One to Many. Di sini memiliki ID admin,
menjadi foreign key dari tabel staff magang, dan tabel manager. Kemudian yang kedua ada implementasi hierarchy relationship, di mana ID departemen pada tabel departemen, yaitu primary menjadi foreign key pada tabel divisi. Kemudian ID divisi sebagai primary key dari tabel divisi menjadi foreign key pada tabel manager, tabel staff, dan tabel staff magang. Dan yang terakhir, implementasi recursive, di mana di sini tabel manager terdapat NIP karyawan, di mana NIP tersebut merupakan primary key yang akan menjadi foreign key pada tabel staff dan tabel staff magang. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi yang sudah dilakukan bahwa office tanggal perusahaan kecantikan yang mengalami saat menghadapi tantangan manajemen data karyawan akibat bertambah jumlah pegawai. Dalam menanggapi permasalahan ini, perusahaan melakukan upaya mengimplementasi sistem basis data yang terstruktur. Proses ini mencakup langkah-langkah klasifikasi departemen, pengelolaan data pribadi oleh admin, dan penerapan struktur database menggunakan teknologi canggih seperti MySQL, data modeler, dan antarmuka pengguna yang efisien. Langkah-langkah manajemen data karyawan di Instagram Company melibatkan pembuatan klasifikasi entitas utama seperti departemen dan divisi, dengan admin memiliki peran penting dalam pengelolaan data, strategi keamanan data, penanganan kesalahan manusia, integrasi sistem, dan skalabilitas penyimpanan telah diatur untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Pengelompokan jabatan menggunakan konsep supertype dan subtype pada entitas karyawan, termasuk staff, staf magang, dan manajer. Setiap entitas dilengkapi dengan atribut wajib, termasuk unique ID, identifikasi dan pengelolaan data yang efisien, relasi dan kardinalitas antar entitas didefinisikan untuk memastikan hubungan yang tepat di antara departemen, divisi, dan dengan demikian, rancangan ini menciptakan fondasi yang solid, sistem manajemen karyawan yang efisien, mendukung pertumbuhan dan kelanjutan perusahaan, sambil mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.